Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ma ba'du. Ketua Yayasan Az-Zakir yang saya hormati, Bapak Dr. Rahman Yuli dan keluarga, Bapak dan Ibu keluarga besar yang tidak pernah ingin dipisahkan dengan Az-Zakir, yang saya banggakan. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Allah masih memberikan kekuatan pada kita, memberikan kesempatan untuk hadir ke tempat ini, ke majelis ini, dalam rangka melaksanakan sholat isya dan dilanjutkan dengan sholat tarawih yang biasa kita laksanakan pada malam-malam sebelumnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kehadiran kita hari ini akan menjadi bekal bagi kita bersama, sehingga kita tergolong kepada orang-orang yang dirindukan oleh surga. Amin. Salawat dan salam kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala akan tetap melimpahkannya pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliau kita sekarang ini berada dalam naungan iman dan Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, surga itu merindukan orang yang beriman, Bapak Ibu. Ya. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang bersyukur, nah itu dirindukan oleh surga itu. Jadi bukan kita yang merindukan surga, tapi surga merindukan kita. Nah, jadi ada masanya kita merindukan surga, tapi belum tentu kita mau masuk surga itu. Tapi kalau sudah surga merindukan kita, nah berarti kita pasti memasuki surga itu. Nah hanya kan kemudian Bapak Ibu, surga itu memberikan kriteria pada kita. Bagaimana orang-orang yang dirindukan oleh surga itu. Nah ini yang harus kita perjuangkan bersama, Bapak Ibu ya. Nah kalau kita ingin tergolong kepada orang-orang yang dirindukan oleh surga, ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah apa saja yang harus kita lakukan supaya kita tergolong kepada orang-orang yang dirindukan surga itu? Nah, kalau memasuki 10 hari terakhir ini, Bapak Ibu, ada satu amalan yang harus kita lakukan. Walaupun di dalamnya nanti include tuh, dalam satu amalan itu. Nah, apa satu amalan itu? Oleh Nabi dalam hadisnya disebut dengan i'tikaf. Nah itu Bapak Ibu. Ya, Ibu pernah i'tikaf sudah selama ini? Belum Bu ya? Ya mudah-mudahan kalau tidak bisa tahun ini tahun besok gitu ya. Jadi ada satu amalan yang dirindukan oleh surga itu terhadap orang-orang yang beriman, Bapak Ibu. Kalau sudah berada pada 10 terakhir dari bulan suci Ramadan itu, amalan itu disebut dengan i'tikaf. Gitu. Nah orang yang beritikaf itulah kemudian menjadi orang yang dirindukan oleh surga. Ya. Nah hanya kan pertanyaannya Bapak Ibu, masalahnya memang tidak semua orang yang beriman, orang yang melaksanakan ibadah puasa, orang yang melaksanakan ibadah sholat tarawih bisa melakukan itikaf itu. Ya. Di antara kita barangkali Bapak Ibu ada yang sudah sejak dari tanggal 21 Ramadan sampai sekarang gitu kan. Mungkin ada yang pernah melaksanakan sekali atau 2 kali atau mungkin belum gitu. Nah kalau belum masih ada di waktu. Tinggal 3-4 malam lagi, 3 malam lagi baru. Ya kan? Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Nanti tinggal Rabunya kita adalah sholat Idul Fitri. Dan insyaallah ini bersama Idul Fitri. Walaupun awalnya kita ada yang berbeda, ada yang hari Senin dan ada yang hari Selasa. Tapi awalnya nanti akhirnya Idul Fitrinya kita bareng. Nah,
Karena itulah kenapa kemudian ada hadis yang mengatakan, Bapak Ibu, rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-saharu, kata Nabi. Ada orang yang melaksanakan ibadah puasa, Bapak Ibu, dengan makan sahur juga, menahan haus juga, menahan lapar juga, tidak bercampur suami istri juga di siang hari Ramadan begitu, sampai buka juga begitu kan. Tapi kata Nabi, laisa lahu min siyamihi. Ada di antara mereka yang tidak mendapatkan apa-apa dari Allah. Maksudnya tidak mendapat pahala. Illal ju'i wal atas, melainkan orang itu hanya mendapatkan rasa lapar, rasa haus yang sangat dalam. Coba gitu. Siapa dia? Dia itu adalah kan ketika sahabat bertanya, "Mahuwa ya Rasulullah?" Siapa dia ya Rasulullah? Dia itu adalah orang-orang yang hanya mampu menahan haus, mampu menahan lapar, tapi aturan-aturan lainnya yang sudah diprogramkan oleh Nabi dalam hadisnya tidak kita laksanakan. Hati kita masih banyak kebencian dengan orang. Kita masih gemar ngomongin orang. Kita masih gemar marah-marahin orang. Nah, ini dimaksudnya oleh Nabi. Laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas. Mereka tidak mendapatkan apa-apa melainkan haus, lapar, dahaga. Nah, yang kedua kata Nabi, wa rubba qa'imin. Banyak juga orang yang berbondong-bondong datang ke masjid gitu kan, datang ke musholla, datang ke majelis taklim, tempat-tempat yang dijadikan melaksanakan ibadah sholat tarawih. Laisa lahu min qiyamihi illa as-saharu, kata Nabi. Tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari berbondong-bondongnya dia datang ke masjid, berbondong-bondongnya dia datang ke musholla, berbondong-bondongnya dia datang ke majelis taklim begitu. Kata Nabi, laisa lahu min qiyamihi. Ada di antara mereka yang tidak mendapatkan apa-apa, kata Nabi. Maksudnya tidak mendapat pahala. Ditanya kembali oleh sahabat pada Nabi, "Mau ya Rasulullah?" Sama. Orang yang datang ke salat tarawih itu tidak karena keikhlasan kepada Allah. Dia datang karena ingin bertemu dengan seseorang. Dia datang karena ingin dipuji oleh orang lain. Dia datang karena sudah ada janji dengan orang lain. Jadi terlepas dari keikhlasan. Sehingga kata Nabi, laisa lahu min qiyamihi. Mereka tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapat pahala maksudnya. Illa saharu, melainkan rasa capek. Rasa capek, rasa letih, rasa lesu ini ya itu diperoleh. Nah, bagaimana mungkin surga akan merindukan kita kalau seperti itu, Bapak Ibu? Sementara surga merindukan kita itu ketika kita berada dalam orang-orang tergolong kepada orang-orang yang mampu melaksanakan ibadah puasa, mampu melaksanakan sholat tarawih dengan aturan-aturan yang dicontohkan oleh Rasulullah pada kita. Tidak karena ria, hatinya bersih, jiwanya bersih, ucapannya bagus, tingkah lakunya menyenangkan, sikapnya menyejukkan, selalu berderma dengan orang, selalu membantu orang-orang yang kesusahan. Nah, ini yang dimaksud Pak Ibu. Ya. Kalau kita mampu melakukan seperti itu, tergolonglah kita kepada orang-orang yang dirindukan oleh surga itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, cirinya memang kalau kita sudah dirindukan oleh surga itu, artinya kita sudah tergolong kepada orang-orang yang beriman, bertakwa, bersyukur. Nah, ini kan tujuan Allah nih menurunkan puasa itu pada kita. Allah itu punya dua. Pertama supaya manusia bertakwa, yang kedua supaya manusia itu bersyukur. Ya kan? Kalau yang bertakwa itu ya jelas Al-Baqarah 183. La'allakum tattaqun. Kalau yang bersyukur itu juga jelas Al-Baqarah 185. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Nah, orang yang bertakwa inilah, orang yang bersyukur inilah yang mampu melaksanakan iktikaf itu, Bapak Ibu. Nah, di As-Sudairi itu, Bapak Ibu, mulai
mulai malam 21 kemarin itu sudah disiapkan. Semalamnya itu dianggarkan 1.800.000 untuk biaya makan sahur itu. Nah tadi malam saya tanya, itu 90 orang yang begitu itikaf, laki dan perempuan. Dia datang ke sana dari jam 10, 11 sampai sahur, ditanggung. Mereka berbondong-bondong ke sana. Kenapa? Ingin meraih apa yang disebut dengan malam Lailatul Qadar itu, malam kemuliaan itu. Hanya akan diperoleh malam kemuliaan itu, akan didapati secara maksimal kalau orang itu melaksanakan itikaf. Kalau tidak, dapat juga tapi nggak maksimal. Mungkin 20%, mungkin 15%, mungkin 10%. Ya. Nah kalau hari ini umpamanya terjadi malam Lailatul Qadar nih, hari ini, malam ini diturunkan oleh Allah, kita sudah dapat nih. Dari sholat isyanya kita sampai selesai nanti sholat witirnya, kita sudah mendapat di malam kemuliaan itu. Hanya kan tidak maksimal kalau kita tidak beribadah lagi disambung dengan ibadah yang diajarkan oleh Rasul dalam itikaf itu. Ya berarti barangkali kita mendapatkan 30%. Jadi nggak ada. Yang penting orang itu melakukan sholat berjamaah dari tanggal 21 sampai 30 Ramadan. Pasti bertemu dengan malam kemuliaan itu, Lailatul Qadar itu. Hanya frekuensinya yang berbeda. Ada yang 20%, ada yang 30%, ada yang 40%, ada yang 80%. Kalau setelah ini Bapak Ibu umpamanya, walaupun tidak ke masjid itikaf gitu, tapi di rumah ngaji, baca Al-Quran, berzikir, sholat sunnah memperbanyak, ya kan, sampai sahur nanti, nah itu bisa dikatakan 85% dapat Lailatul Qadar itu. Ya, jadi nggak ada orang yang tidak mendapat Lailatul Qadar selama dia dari tanggal 21 sampai tanggal 30 Ramadan itu dia selalu melakukan sholat isya, apalagi ditambah dengan sholat tarawih. Pasti mendapatkan malam kemuliaan itu. Frekuensinya yang berbeda, sekian-sekian persennya yang berbeda. Nah karena itu kemudian kenapa Rasulullah Bapak Ibu mengharuskan pada kita walaupun tidak wajib untuk melaksanakan iktikaf itu. Iktikaf itu adalah berdiam diri di masjid sebagai salah satu tempat yang bisa dijadikan sholat berjamaah, gitu. Kemudian yang dilakukan adalah berzikir. Ada 5 yang dilakukan oleh Nabi. Berzikir, kemudian Nabi berdoa, kemudian Nabi baca Al-Quran, kemudian Nabi memperbanyak sholat-sholat malamnya, sunnahnya, kemudian Nabi memperbanyak sedekah. Ada 5 pekerjaan yang harus dilakukan oleh seseorang yang melaksanakan iktikaf. Nah, kalau seperti itu, surga itu merindukan kita. Tidak perlu kita merindukan surga. Sebelum kita merindukan surga, surga sudah merindukan kita. Nah inilah yang termasuk orang-orang yang orang-orang yang sempurna itu, Bapak Ibu. Walaupun kita sulit untuk sampai ke sana. Ya, nah kalau majelis zikir yakinlah kita. Amin. Bukan kita yang merindukan surga, tapi surga yang merindukan kita. Saya yakin itu, Bapak Ibu. Amin ya Allah. Ya, terpancar dari sikap perilakunya, walaupun tinggal 5-4 hari lagi, masih ada tuh yang datang ke majelis ini. Amin. Ini ibu ini termasuk orang-orang pilihan ini, Bapak Ibu. Amin ya Allah. Luar biasa. Orang mendingan hari ini yang penuh ini, Bu, Bapak. Hari ini orang lebih banyak di mall tuh orang sekarang. Iya. Coba nanti habis sholat tarawih ini Ibu ke kalender itu. Itu orang di sana, Ibu. Dan nggak paham kita apakah mereka sholat maghrib atau tidak. Wallahu a'lam bishawab gitu kan. Yang jelas begitu saya lewat tadi sebelum maghrib gitu kan, dari rumah penuh dah itu. Sampai tengah malam. Mereka bukan mencari surga, mencari neraka. Karena kita tidak. Orang lain pulang kampung, karena kita nggak pulang kampung, ibu-ibu datang ke sini melaksanakan sholat tarawih dengan kita, silaturahmi gitu kan. Itu artinya kan kita bukan kita mencari surga, surga mencari kita, menunggu kita, Bapak Ibu. Oh ini begitu nanti, mohon maaf nih Bapak Ibu, dipanggil oleh Allah kita, lalu kita tidak melakukan lagi kesalahan setelah ini, nggak perlu dihisab oleh Allah, Bapak Ibu. Masuk surga kita langsung. Dan itulah yang kita rindukan.
Walaupun kita diberi usia mungkin ada yang 10 tahun lagi, ada yang 15 tahun lagi, ada yang 20 tahun lagi, tapi kita konsisten, tidak lagi melakukan kesalahan setelah ini, kita akan tetap berada dalam golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga itu. Nah, Bapak Ibu, kalau ibu terutama barangkali kan susah kalau mau iktikaf ke masjid gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi minimal maksimalkanlah apa yang dilakukan Nabi di rumah Bapak Ibu. Ya kan? Kalau umpamanya dari 10 hari pertama, 10 hari kedua, ibu-ibu hanya mampu 3 juz satu malam, satu hari. Nah sekarang 5 juz tuh. Bapak Ibu 5 juz nih. Dari tanggal 21 itu baca Al-Quran tuh perbanyak sampai 5 juz satu malam itu. Berarti kan kalau sehari 5 juz, ya kan, kalau 30 juz itu hanya butuh 6 hari tuh. Berarti tambah lagi 4 harinya, berarti 2 kali khatam tuh. Dari tanggal 21 Ramadan sampai tanggal 30, 2 kali khatam tuh Al-Quran. Masing-masing, tidak menurut jadwal sebagaimana di grup itu gitu Bapak Ibu. Enggak begitu, masing-masing gitu. Sendiri-sendiri. Di samping di grup juga, ya kan, ada juz sekian, tapi masing-masing juga. Itu hanya butuh waktu kita 5 jam Bapak Ibu, lah dapat 5 juz kita. Sebenarnya. Ya kan? Begitu sampai nyampe rumah ini nanti kita makan dulu, istirahat sebentar, start tuh kita baca Quran. Anggaplah mulai dari jam 11 lah. 12, 1, 2, 3, 4. Jam 4 itu baru sahur. Udah dapat itu 5 juz Bapak Ibu. Yakin. Kecuali kalau tidurnya lebih banyak daripada bacanya gitu. Walaupun kita duduk begini baca Al-Quran di depan kita, tapi tidur lebih banyak gitu kan. Begitu dia bakal sampai semalam ketiduran dia, sampai subuh dia duduk begitu. Oh, udah dapat berbuat juz ya? Belum. Itu godaan setan. Godaan setan. Ya. Bapak Ibu yang berbahagia, kita punya waktu 4 hari. Mari kita maksimalkan dulu ya. Kalau ibu baca Al-Qurannya kurang, ya zikirnya lah diperbanyak. Nggak perlu kalau ibu ke masjid umumnya mau intikaf, nggak perlu lah, mungkin karena risiko gitu ya. Tapi di rumah lah, ya kan? Kalau Nabi itu kan Bapak Ibu mengencangkan ikat pinggang itu namanya nggak mendekati suami istri. Untuk apa? Ibadah. Segitunya itu Nabi Bapak Ibu. Ya kan? Jadi kalau ibu mamanya, ya jauh-jauh dulu dengan bapak gitu kan, nggak apa-apa. Hanya 5 hari lah, tinggal 4 hari kita, ya kan, canangkan hari ini, malam ini saya 10 juz. Itu baik. Kemudian doanya saya 5 jam, 4 jam begitu kan, zikirnya begini juga. Itu tergolong kepada orang-orang yang baik dan orang dirindukan oleh surga itu gitu ya. Saya berdoa Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua termasuk Bapak dan Ibu digolongkan oleh Allah kepada orang-orang yang dirindukan oleh surga. Bukan kita yang merindukan surga, tapi surga yang merindukan kita. Sekian Bapak Ibu, mohon maaf atas kekurangan dan kelapan. Nasrullahi fathul karim wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.